Ya, pertama sebelum rekan-rekan kami mulai semai melon. Lahan untuk budidaya melon sebaiknya dibajak terlebih dahulu untuk menghaluskan bongkahan tanah dan menumbuhkan tanah. Kemudian menjadi sesuai dengan jarak tanah melon dan jumlah tunas yang dimelihara. Nah, 2 apa saja. Kalau yang satu ini, saudara, ada hasil buah melon milik petani di Kabupaten Sidoarjo berbuah sangat lebat dan jumlahnya sangat banyak. Walau demikian disayangkan banyak para petani melon yang mengeluh lantaran harganya yang sangat murah di pasaran. Petani melon di Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, panen buah melon. Untuk panen kali ini, para petani cukup puas dengan hasil buah yang bagus, tidak terserang hama ulat ataupun busuk. Salah satu petani melon mengungkapkan untuk panen kali ini buah yang dihasilkan dari sekitar 2,5 hektar lahan miliknya jumlahnya sangat banyak. Dari 1 hektar lahannya saja, dirinya mampu memanen buah melon hingga mencapai 40 ton. Meski buahnya bagus, namun petani justru mengeluh lantaran harga buah melon yang murah di pasaran. Karena semua petani melon di Jawa Timur hingga Jawa Tengah saat ini tengah panen raya. Untuk harga melon bulan Juni kemarin dinilai lumayan tinggi, sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram dari petani ke tengkulak. Namun saat ini harganya justru anjlok menjadi Rp7.000 per kilogram di pasaran. Harganya lebih murah ya, Pak? Ya, lebih murah. Berapa harganya kalau di pasar? Kalau pasar mungkin ini 7.000, Pak. 7.000. Sudah dari pengepulnya. Oh, idealnya berapa, Pak? Idealnya yang Enggak pasti, tergantung panen rayanya itu. oh, sebelumnya harganya mahal, Pak ya? Iya, 1 bulan kemarin sampai dari sawah sampai 8.000, 10.000. Melon-melon hasil panen ini nantinya dijual di pasaran di kawasan Sidoarjo dan akan dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat hingga ke Jakarta. Petani berharap agar di masa panen berikutnya harga buah melon dapat kembali stabil di angka Rp10.000 per kilogramnya. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari video sebelumnya dapat kita pahami bahwa masalah-masalah yang ada di video tersebut itu diakibatkan oleh penanaman buah melon yang salah dari tahap awal hingga tahap akhir. Nah, mari kita ulas kembali bagaimana cara menanam buah melon yang baik dan menghasilkan panen yang melimpah. Yang pertama yaitu dalam tahap pembersihan lahan. Nah, kita harus mempersiapkan lahan terlebih dahulu, di mana kita harus membersihkan lahan tersebut dari gulma, batu, dan sampah yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman buah melon. Selanjutnya yaitu pembajakan lahan. Tanah itu harus dibajak terlebih dahulu. Jika terlalu padat, kita bisa menggunakan kendaraan seperti traktor dalam skala besar. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bisa memberikan pemupukan dasar. Nah, pupuk yang digunakan itu biasanya pupuk kandang atau kompos untuk memperbaiki kualitas tanah. Kita bisa juga menggunakan pupuk NPK yaitu pupuk nitrogen, fosfor, kalium untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu pengolahan tanah. Nah, setelah pemupukan, tanah itu dicangkul lagi untuk meratakan dan meratakan tanah dan untuk menyatukan tanah dengan pupuk. Nah, buat bedengan atau saluran drainase untuk memastikan aliran air lancar. Jadi yang kedua itu ada penanaman benih atau bibit. Penyemaian benih melon disemaikan terlebih dahulu dalam media semai. Gunakan tanah yang gembur dan campuran pupuk organik untuk bibit. Terus
Selanjutnya ada pemindahan bibit. Setelah bibit berumur sekitar 3-4 minggu dan memiliki 2 atau 3 daun sejati, bibit siap dipindahkan ke lahan utama. Tanam bibit dengan jarak tanam yang cukup, umumnya sekitar 50 x 50 tergantung jenis melon dan kondisi lahan. Penanamannya, tanam bibit di lubang tanam yang sudah dipersiapkan. Pastikan akar bibit tidak rusak saat pemindahan dan tanam pada kedalaman yang sama dengan saat di media semai. Terus yang ketiga ada perawatan tanaman penyiraman. Pastikan tanaman melon mendapatkan air yang cukup terutama pada fase awal pertumbuhan. Jangan sampai tanah terlalu tergenang air. Pemupukan selanjutnya itu setelah tanaman tumbuh beberapa minggu, lakukan pemupukan susulan menggunakan pupuk NPK atau pupuk khusus melon yang kaya akan kalium dan fosfor untuk mendukung perkembangan buah. Terus ada pengendalian hama dan penyakit. Tanaman melon rentan terhadap hama seperti kutu daun, lalat buah, dan penyakit seperti embun tepung. Gunakan pestisida organik atau kimia dengan dosis yang tepat untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit. Terus selanjutnya ada pemangkasan. Pangkas tunas samping yang tidak diperlukan untuk mendorong pertumbuhan buah yang lebih optimal. Pangkas juga daun yang sudah tua atau rusak. Terus yang keempat ada perawatan khusus pada pembentukan buah penyiangan. Lakukan penyiangan untuk menghilangkan gulma yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman melon. Terus ada penopang buah. Saat buah mulai terbentuk, pasang penopang atau jaring untuk menahan berat buah melon agar tidak terjatuh dan rusak. Terus yang terakhir ada penyulaman. Jika ada tanaman yang mati atau tumbuh tidak normal, lakukan penyulaman dengan menanam bibit baru di sekitar area yang kosong. Pemanenan, di mana pemanenan itu dibagi menjadi dua, yaitu pemanenan sudah siap dipanen dan pasca panen. Di mana tanda buah siap dipanen itu seperti buah melon setelah mencapai ukuran yang maksimal dan menunjukkan tanda-tanda kematangan seperti perubahan warna dan aroma manis dan pelepasan buah dari tangkainya. Biasanya pemanenan itu menggunakan gunting dan pisau yang tajam, di mana untuk memotong buah dari tangkainya. Pemanenan biasanya dilakukan pada pagi hari atau sore hari untuk menghindari sinar matahari. Pasca panennya tersebut, biasanya setelah panen kan melon biasanya disortir berdasarkan kualitas buahnya, seperti buah yang cacat dan kualitasnya yang baik. Kemudian apabila sudah disortir pasti disimpan di suhu yang sejuk. Baik, nama saya Pediatul Muhammad. Saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh petani melon. Yang pertama yaitu tentang tanah, di mana kesuburan pada tanah ini dapat menghambat proses pertumbuhan melon. Nah, untuk solusinya tersebut yaitu menggunakan pupuk kompos dan pupuk organik, di mana pupuk kompos dan pupuk organik ini akan bisa memperbaiki struktur tanah. Untuk selanjutnya yaitu serangan hama dan penyakit, di mana tanaman melon tersebut sangat rentan akan hama dan penyakit. Salah satunya yaitu lalat buah. Lalat buah ini biasanya menyebabkan pembusukan pada buah. Yang kedua yaitu kutu daun, di mana penyakit ini menyerang pada daun dan menyebabkan vektor penyakit. Yang ketiga yaitu embun tepung, di mana embun tepung ini menyerang pada akar dari komunitas melon tersebut hingga menyebabkan pembusukan. Solusinya untuk kutu daun dan lalat buah tersebut yaitu dengan menggunakan insektisida dengan dosis yang tepat. Sedangkan untuk embun tepung yaitu menggunakan fungisida. Baik, masalah yang keempat yaitu terkadang petani melon itu tidak bisa mengatasi di segi cuaca. Nah, yang mana tidak bisa, kadang pasca penanaman itu
datangnya hujan maupun terlalu panas. Nah, yang mana solusi dari ini adalah ketika berlebihan panas kita bisa mengasih atap plastik ataupun dan lain-lain sehingga tidak terkena matahari secara langsung dan bisa menyiram secara rutin. Nah, untuk pasca hujan mungkin para petani ini bisa menganalisis dulu di depan ini akan ada musim hujan atau gimana seperti itu. Dan masalah selanjutnya yaitu terkadang akar dari tanaman melon ini busuk maupun daun layu atau bisa disebut penyakit fusarium. Nah, yang mana cara mengatasinya ini bisa menggunakan bahan-bahan kimia ataupun cara mencegahnya yaitu petani itu jangan langsung tanam berulang. Artinya, anggap saya pernah menanam di lahan ini. Nah, ketika lahan ini pernah terjadi penyakit tersebut, maka petani itu jangan menanami ulang di lahan ini secara berturut-turut seperti itu. Dan masalah selanjutnya yaitu kurangnya nutrisi pada tanaman melon sehingga tanaman melon itu tidak berkembang dengan subur. Nah, ini solusinya yaitu bisa kita menggunakan pupuk-pupuk organik yang bisa dibuat seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pasca panen pada melon. Setelah pasca panen, melon memerlukan penanganan yang tepat agar tetap berkualitas sebelum ke konsumennya. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Pertama itu ada penyortiran. Pisahkan melon berdasar ukuran, kualitas, sehingga tidak merusak hasil panen yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada penyucian. Beberapa melon perlu dicuci supaya noda dan kuman-kuman tidak bisa menempel kepada melon tersebut. Simpan melon di tempat yang sejuk dan memiliki fasilitas yang baik. Pengaturan suhu bagi melon yaitu sangat penting. Baik, selanjutnya ada pengemasan. Melon biasanya dikemas di dalam wadah karton atau plastik yang memiliki sirkulasi udara yang sangat baik sehingga menghindari pembusukan sebelum turun ke tangan konsumen. Baik, adapun tantangan pemasaran melon dan solusinya. Yang pertama ada persaingan harga. Tantangan persaingan harga yang ketat dengan petani lain dan melon impor seringkali membuat harga jual melon lokal menjadi tidak menguntungkan. Untuk solusinya sendiri, petani dapat meningkatkan nilai jual dengan memproduksi melon berkualitas premium, menggunakan merek lokal, atau menerapkan metode pertanian organik yang bisa menarik konsumen dengan kesadaran lingkungan. B. Pengangkutan dan kerusakan produk. Tantangannya yaitu melon adalah buah yang rentan terhadap kerusakan saat transportasi, pembusukan, lecet, atau pecah yang bisa terjadi jika pengemasan dan pengangkutan tidak berhati-hati. Untuk solusinya, menggunakan kemasan yang kuat, berbahan ringan, dan memiliki ventilasi yang cukup. Pilih transportasi yang cepat dan pastikan suhu penyimpanan terjaga selama pengiriman. C. Fluktuasi permintaan musiman. Tantangannya yaitu permintaan melon dapat sangat bervariasi tergantung musim atau tren pasar yang bisa menyebabkan kelebihan pasokan atau kekurangan stok. Untuk solusi, petani bisa mencoba menanam varietas melon yang memiliki musim panen berbeda untuk memperpanjang periode pemasaran atau menjalin kontrak pasokan dengan jangka yang panjang dengan pembeli. D. Ketergantungan terhadap pasar tradisional. Tantangannya, banyak petani melon yang bergantung pada pasar tradisional yang memiliki harga yang seringkali lebih rendah dan persaingan yang lebih tinggi. Untuk solusinya yaitu diversifikasi pemasaran dengan menjangkau pasar modern seperti supermarket, toko buah, atau penjualan online yang dapat memberikan harga yang stabil atau harga yang lebih luas. Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran. Tantangannya yaitu banyak petani melon yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang pemasaran yang menyebabkan hasil panen sulit terjual.
menjual atau tidak mendapatkan harga yang sesuai. Untuk solusinya, petani dapat mengikuti pelatihan pemasaran atau bekerja sama dengan koperasi atau lembaga yang dapat membantu menghubungkan mereka dengan pembeli untuk mengedukasi mereka mengenai strategi pemasaran yang efektif. Perkenalkan, nama saya Bagus Digantoro. Di sini saya akan menjelaskan biaya penanaman buah melon dari awal hingga pasca panen. Yang dimana biaya penanaman buah melon dari awal hingga pasca panen ini sangat bervariasi, yang dimana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu seperti luas tanah, varietas melon, metode budidaya, lokasi, dan skala produksi. Yang pertama itu kan luas lahan. Nah, semakin luas lahan yang kita pakai, maka semakin besar pula biaya yang akan dikeluarkan. Yang kedua itu varietas melon, yang dimana varietas melon ini harganya sangat bervariasi dan kebutuhan nutrisi dan ketahanan terhadap penyakit berbeda-beda antar varietasnya. Yang ketiga itu metode budidaya, yang dimana ada yang menggunakan budidaya konvensional, budidaya organik, atau hidroponik, memiliki biaya yang berbeda-beda. Jadi kalau kita pakai budidaya konvensional dan juga hidroponik atau yang lain, itu biayanya berbeda-beda. Yang keempat yaitu lokasi, di mana harga pupuk, pestisida, dan tenaga kerja bisa berbeda di antara daerah. Jadi walaupun kita memperkerjakan 5 orang atau berapa orang, tapi di suatu daerah tuh upahnya berbeda-beda. Yang kelima itu ada skala produksi, yang dimana produksi skala kecil, menengah, atau besar akan mempengaruhi biaya operasional. Baik, untuk perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam penanaman melon yang luas lahannya itu 1000 meter persegi, yaitu dengan perkiraan sebagai berikut. Yang pertama itu biaya persiapan lahan. Persiapan lahan biasanya membutuhkan biaya diperkirakan kurang lebih 1 juta rupiah, dan biaya benih diperkirakan membutuhkan biaya sebanyak 500.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu biaya pupuk, biasanya diperkirakan mencapai 1.500.000 rupiah, dan ada biaya pestisida, itu biasanya diperkirakan mencapai 1 juta rupiah. Dan untuk selanjutnya itu biaya tenaga kerja, biasanya biaya tenaga kerja yang dibutuhkan itu diperkirakan mencapai 3 juta rupiah.